telah dilaksanakan. Selanjutnya kami mengundang di booth pemusnahan barang milik negara 11 juta batang rokok ilegal. Ya. Diangkat mejanya, diangkat lagi bagus. Beramat. Tahan bu. Bu lagi. Bu Mas Pemkot belum bu? Wes. Bukan lebar. Kebiasaan dulu. Para undangan baik dari media, dari Bea Cukai, dari rekan-rekan. Coba lambaikan. Ada finance bukan ngerokok. Dalil barang. Hah? Dalil. Beliau sudah ada di ruang transit. Untuk itu foto. Usai foto bersama kami persilakan untuk segera merpati. Dan hil. Problemnya bareng. Udah. Jelas, melon. Untuk media juga kami persilakan untuk spot, untuk pengambilan gambar. Yuk. Setelah itu nanti kita bergeser ke arah lapangan. Dan ya, yang pertama backdropnya menggunakan ini. Iya, ini Jakarta. Jakarta. Bentar. Mesin. Guru, ini ada pitanya guru. Semua ini lah. Salah peruntukan, salah personalisasi, harus berpita cukai asli dan benar, dan harus robek saat dibuka. Kerok. Sebagai publikasi terbaik media cetak elektronik kegiatan kegiatan hidup bersumber GBH CHP tahun 2020. Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak untuk pertama pemberantasan rokok ilegal dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya beserta seluruh jajaran mendukung penuh program pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi Gempur Rokok Ilegal. Baik, terima kasih. Komitmen bersama telah dibacakan dan selanjutnya kami mengundang untuk barang milik negara yang berada di truk yang sudah dihadirkan di halaman Balai Kota. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pemusnahan secara simbolis rokok ilegal.
Mungkin bisa ditayangkan live atau Zoom, ya. Di PT Putra Restu Ibu Abadi Pria Kabupaten juga sudah akan bersiap. Nanti bersama-sama kita akan memusnahkan barang milik negara. Bersiap. Jadi Pak, ya, makanya kita mengapresiasi ke Pemkot untuk publikasi melalui media. Ya, ya. Ini jenisnya kita lihat. Itu adalah yang SKM. Oh, yang mesin. Padahal SKM itu tenaga kerjanya kan nggak banyak. Ya, kalau SKT ya kerja tangan itu lebih banyak. Ya. Ini Pak, dari sisi kualitas sebetulnya juga kita bagus ya. Beliau meninjau langsung Tinggal kapitanya ini. barang milik negara yang akan dimusnahkan nantinya. Dan usai peninjauan kami mengundang untuk secara simbolis pemusnahan rokok ilegal. Jasa ketipan semua Pak di rumah. Baik, mohon bersiap. Mohon persiapan juga di PT Putra Restu Ibu Abadi Kabupaten Mojokerto. Kita bersama-sama akan melaksanakan. Baik, tentunya dengan penuh semangat masih dalam rangka kita akan bersama-sama melaksanakan pemusnahan rokok ilegal. Sudah merdeka 3, 2, 1. Baik, inilah telah dilaksanakan. Selanjutnya kami mengundang di booth pemusnahan barang milik negara 11 juta batang rokok ilegal. Ya. ya aku seneng. Kok mau ngangkat guys? Baik, terima kasih. Ini mohon dikawal sampai nanti tempat pemusnahan, Pak. Tiga Pak, kami hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih ya semuanya media support kita, masyarakat menjadi kunci pemberantasan. Terima kasih rekan-rekan media. Pagi ini kita melaksanakan pemusnahan atas penindakan bulan Februari sampai dengan April 2025. Hanya dalam periode 2 bulan kita sudah berhasil menindak sebanyak 11,1 juta batang dengan nilai 16,6 miliar. Dan kalau ini sempat lepas dikonsumsi, maka kerugian negara dari sisi cukai, belum PPN dan pajak rokok sebesar 10,8 miliar. Dan pelaksanaan pemusnahan peruntukan telah mendapatkan izin dari Direktur Pengelolaan DJKN. Ada 2 persetujuan S126 dan S130. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kantor Bea Cukai Sidoarjo yang membawai Surabaya, Mojokerto Kota, Kabupaten, dan Sidoarjo sendiri Januari sampai Agustus 2025 telah melakukan penindakan bersama-sama dengan tentunya aparat penegak hukum dan juga Satpol PP sebanyak 174 penindakan dengan jumlah barang 23,8 miliar batang yang masih dalam proses tentu saja, dan kemudian nilai barang 34,6 miliar termasuk yang kita musnahkan yang
tadi 11 juta batang. Dan potensi kerugian negara 17,4 miliar itu yang kami berhasil tindak di periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Kemudian apa yang ujung dari penindakan? Yang pertama kita saksikan sebagian sudah kita musnahkan, kita nyatakan disita sebagai barang milik negara dan peruntukannya untuk kita musnahkan. Dan kemudian kami telah melakukan penyidikan sebanyak 9 berkas dengan 9 tersangka, dan sampai saat ini sudah 6 berkas P21. Terima kasih kepada rekan kami dari Kejaksaan untuk proses pemberkasan. Kemudian dari penyelesaian selain penyidikan dan dimusnahkan, ada juga dibayar denda dari salah peruntukan, rekan-rekan kalau istilah ini familiar, sebanyak 3,4 miliar. Dan juga penyelesaian denda melalui mekanisme ultimum remedium sepanjang 2025 sebesar 12,7 miliar. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa amanat yang diberikan kepada kantor Bea Cukai Sidoarjo untuk revenue, untuk penerimaan adalah sebesar 7,6 triliun, dan sampai saat ini sudah tercapai 57,44%, dan alhamdulillah ini sesuai trajektori dan warnanya hijau. Warnanya hijau. Terima kasih ini semua atas kerjasama kita semua. Dari 7,6 triliun, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa yang 7 triliun adalah dari cukai, dan yang 6 triliun berasal dari cukai hasil tembakau di 4 wilayah, yaitu Surabaya, Mojokerto Kota dan Kabupaten, dan Sidoarjo sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, checklist untuk kegiatan pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini dilakukan kerjasama ya, komitmen bersama dengan perwakilan Kementerian Keuangan, juga dengan Bea Cukai Kanwil Jawa Timur. Kami punya komitmen bagaimana kami dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya akan gempur rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini akan mempengaruhi dengan pergerakan termasuk dana bagi hasil cukai yang diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya. Padahal di Surabaya itu kita memiliki pabrik-pabrik rokok juga, ada Sampurna, ada Gelora Jaya dan lain-lainnya. Maka tidak pas ketika mereka yang memiliki izin, kedua mereka juga memperkerjakan orang Surabaya harus bersaing dengan rokok ilegal yang dampaknya juga akan mempengaruhi omset mereka. Padahal mereka juga memperkerjakan, mengurangi pengangguran dengan memperkerjakan orang Surabaya. Yang kedua, ketika itu rokok ilegal, maka akan hilang. Tadi disampaikan ada pajaknya, ada cukainya, juga ada terkait dengan PPN-nya. Berapa uang yang hilang? Ketika uang itu ada kejujuran masuk kembali ke dalam anggaran pemerintah, maka disitu bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, untuk memberikan kesehatan, untuk juga sekolah, pendidikan. Maka ini yang kita lakukan. Karena itulah pemerintah kota sepakat dan memiliki komitmen, tadi kami bacakan, seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya akan selalu melakukan turun ke bawah untuk melakukan sidak dan melakukan pengecekan. Kami akan melakukan gempur rokok ilegal di Kota Surabaya. Cukup ya? Lagi Mas Olpan.